Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmail amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tri Darmini dari Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. Saat ini saya sedang mengadakan kuliah kerja nyata, di mana salah satu kegiatannya adalah sosialisasi tentang hukum keluarga kepada masyarakat. Nah, terima kasih kepada teman-teman dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 ya. Kali ini saya akan membawakan tema tentang perjanjian perkawinan. Sudah pernah dengar sebelumnya tentang perjanjian nikah, perjanjian perkawinan atau pranikah seperti itu? Kalau mau akad seperti itu ya. Sebenarnya itu boleh apa enggak sih seperti itu? Teman-teman pasti penasaran pengen tahu ya. Kalau di kita itu biasanya yang sering melakukan perjanjian perkawinan itu biasanya selebriti kayak gitu ya. Kalau selebriti itu biasanya sering melakukan itu. Pasti ada tujuan-tujuan tertentu seperti itu ya. Tapi sebelum jauh membahas tentang apa sih, kenapa harus ada perjanjian perkawinan, apakah boleh perjanjian perkawinan itu dalam hukum keluarga Islam seperti itu, saya ingin bertanya dulu. Banyak pertanyaan ya. Teman-teman tahu nggak sih definisi dari perjanjian perkawinan itu sendiri? Ada yang pernah tahu, dengar, ataupun menduga seperti itu? Perjanjian pernikahan itu yang seseorang mengadakan membuat suatu perjanjian karena ke depannya pas ada suatu ketakutan. Oh Biasanya ya, seperti itu. biasanya seperti itu. Secara garis besarnya seperti itu. Singkatnya, memang melakukan perjanjian sebelum pernikahan agar nanti kelak kalau ada masalah itu bisa terselesaikan dengan mudah karena di depan sudah ada perjanjiannya seperti itu ya. Ya memang benar secara garis besarnya seperti itu, bahwasanya perjanjian sendiri adalah sebuah persetujuan. Perjanjian itu adalah persetujuan. Terus pernikahan itu adalah hubungan dua orang gitu ya, suami dan istri. Sementara kalau perjanjian perkawinan itu adalah sebuah persetujuan yang dibuat oleh calon suami dan calon istri atau calon mempelai sebelum melaksanakan pernikahan atau setelah mereka melaksanakan pernikahan. Jadi waktunya itu bisa sebelum atau sesudah. Fungsinya buat apa? Yaitu nanti jika ada sesuatu itu biar bisa terselesaikan dengan mudah karena sudah ada perjanjian kayak gitu ya. Jadi kalau diulangin lagi adalah perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan atau setelah pernikahan dilangsungkan secara tertulis dengan di bawah pengawasan atau ada saksi pegawai pencatatan seperti itu. Jadi ada benar-benar naskah perjanjiannya itu autentik. Jadi ada pencatatan di hadapan pencatatan nikah seperti itu. Jadi enggak sekedar hanya bikin surat-surat aja gitu, enggak. Tapi memang benar-benar perjanjian itu diperjanjikan dan benar-benar autentikan. Jadi harus ada saksi-saksinya, terus ada yang mencatatkannya. Seperti itu ya teman-teman. Ya? Itu di tanda-tandanya di atas materi. Iya, di atas materai juga. Jadi benar-benar berkekuatan hukum. Jadi tidak si suami ingin apa, si calon istri ingin apa, nah itu dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu nggak ada batasannya, mau cuma selembar, 2 lembar, atau berapa, atau cuma mau ngomongin tentang harta gono gini atau apa seperti itu. Karena kompleks ya.
kita hidup sendiri aja udah kompleks, apalagi nanti kalau kita bersama pasangan kita, ya kan? Laki-laki dan perempuan tadinya punya harta segini, waktu menikah hartanya segini. Nah, nanti kalau seumpamanya ya ada perceraian bagaimana? Si anak ikut siapa? Si hartanya itu tadi dibagi seperti apa? Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, terus perjanjian perkawinan itu sebenarnya ada regulasinya enggak sih? Kok dari tadi dibilangnya ada kekuatan hukumnya, ada bertujuan untuk ini dan itu. Di Indonesia ada regulasi tentang perjanjian perkawinan itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di situ disebutkan di pasal 29. Di pasal 29 itu menyebutkan tentang perjanjian perkawinan harus seperti apa sih perjanjian perkawinan itu. Nanti teman-teman bisa membuka sendiri itu di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 atau dan juga ada diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 45 sampai 52. Tahu ya, kompilasi hukum Islam. Jadi kita di Islam itu selain ada undang-undang perkawinan juga ada kompilasi hukum Islam seperti itu. Sebuah pembaharuan hukum perkawinan di era kontemporer seperti itu, teman-teman. Terus tadi sudah definisinya udah, terus apa tadi regulasinya udah begitu. Terus yang negara-negara mana aja sih yang juga ada perjanjian pernikah? Ternyata di negara-negara lain itu juga ada, di Malaysia juga ada, di Brunei ada, di Arab juga ada gitu. Jadi tidak hanya di Indonesia yang menerapkan tentang perjanjian perkawinan. Kalau dalam konsep fikih konvensional, nah kalau perjanjian perkawinan itu kan masuknya ke kontemporer ya. Kalau fikih konvensional atau yang dulu itu ada apa sih selain perjanjian perkawinan? Ternyata di sana ada juga yang namanya taklik talak. Taklik talak itu sama juga, hampir sama kayak nanti kalau seumpamanya itu biasanya diucapkan sebelum ijab dan kabul suaminya gitu. Jadi kalau suami ada ketentuan pasal di dalam kompilasi hukum Islam itu yang menjelaskan bahwasanya jika suami perceraian itu bisa terjadi jika salah satu pihak itu istilahnya tidak menepati atau taklik talaknya itu tidak dijalankan kayak gitu, tidak menjalankan taklik talak atau istilahnya mencurangi taklik talak kayak gitu. Jadi tidak melaksanakan taklik talaknya tersebut. Taklik talak dalam fikih konvensional itu lebih cenderung menampilkan sosok suami yang superior seperti itu. Jadi di dalam salah satu taklik talak itu istri boleh menceraikan suami saat suaminya mungkin poligami atau gimana gitu. Kan ada alasan sebuah rumah tangga itu bisa hancur, maksudnya perceraian itu bisa terjadi karena apa? Nah, salah satunya adalah karena melanggar taklik talak. Nah, taklik talaknya itu apa? Ya tadi, taklik talak itu adalah talak yang digantungkan. Jadi, talak yang digantungkan, talak yang terjadi karena sebab-sebab tertentu kayak gitu yang sudah dimusyawarahkan sebelumnya. Gitu teman-teman. Jadi tadi ada perjanjian perkawinan, terus taklik talak, terus kapan sih hukum membuat perjanjian perkawinan itu? Kapan perjanjian perkawinan itu dibuat? Tadi saya sudah nyebutkan sih di depan tadi. Perjanjian perkawinan itu boleh hukumnya itu boleh. Artinya bisa dilakukan, bisa tidak. Seperti itu. Kalau orang-orang yang basicnya mereka latar belakangnya mereka udah punya harta gono gini yang gede kayak gitu, biasanya mereka akan melakukan perjanjian pranikah seperti ini karena nanti tujuannya untuk melindungi harta-hartanya tersebut. Ya, tadi kan perjanjian pranikah itu boleh, mubah, jadi dilakukan boleh, tidak juga boleh. Akan tetapi jika membuat perjanjian perkawinan, maka kedua belah pihak yang membuat wajib memenuhi perjanjian yang telah
disepakati tersebut. Itu ada dalam hukum pernikahan pasal 29 ayat 2. Kapan waktu perjanjian perkawinan itu dibuat? Seperti yang tadi saya bilang, boleh sebelum perkawinan itu atau pas perkawinan sudah berlangsung. Itu semua balik lagi kepada si yang membuat perjanjian perkawinan tadi. Kalau sebelum berarti calon-calon suami sama calon istri. Nah, tapi kalau sesudah pernikahan berarti dibuatnya antara suami dan istri. Yang penting melalui persetujuan bersama. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 tentang pernikahan pasal 29 ayat 1. Itu. Lalu bentuk perjanjian perkawinan itu apa aja? Seperti yang tadi saya bilang, ada taklid talak, terus ada perjanjian lainnya yang mana itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang misalnya salah satunya jika nanti cerai, hartanya yang di sana dikuasai oleh istri, harta yang di sebelah sana dikuasai oleh suami. Jika nanti suami ternyata poligami tanpa sepengetahuan istri, nanti ada sanksinya apa. Jadi yang mengatur hal-hal seperti itu tentang pernikahan itu termasuk dalam isi perjanjian perkawinan. Misalnya isinya itu harus sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pada umumnya isi perjanjian perkawinan itu diserahkan kepada kedua mempelai. Jadi ya tadi, misalnya kalau ada KDRT, si istri boleh menceraikan suami atau bagaimana kayak gitu. Yang penting dirembuk bersama dan isinya itu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Seperti itu, dan harus ya tadi tidak boleh bertentangan dan tidak boleh kayak mengada-ada gitu loh. Kalau kita bilangnya halu seperti itu. Jadi harus sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan syariat Islam. Semuanya itu kalau sudah balik ke syariat Islam, ya itu insya Allah memang begitulah jalannya. Begitu ya teman-teman. Tadi saya sudah bilang tentang perjanjian perkawinan, terus ada taklid talak. Apa sih perbedaan perjanjian perkawinan dan taklid talak? Ada enggak teman-teman yang memahaminya? Belum paham ya? Di sini saya ada materi beberapa perbedaan antara perjanjian perkawinan dan taklid talak. Pertama, perjanjian perkawinan bisa dirubah sesuai dengan kehendak kedua belah pihak. Jadi misalnya sebelum nikah tadi sudah bikin perjanjian ya, tapi ternyata di tengah-tengah pernikahan kita rubah yuk isi perjanjian perkawinan kita, asalkan keduanya ridho itu bisa. Tapi kalau yang menginginkan cuma satu itu nggak bisa, tetap harus keduanya. Itu tadi yang perjanjian perkawinan. Sedangkan taklid talak tidak dapat dirubah dan bahkan tidak dapat dicabut kembali pemberlakuannya. Nah, kalau perjanjian perkawinan bisa dirubah di tengah jalan asalkan keduanya setuju, kesepakatan bersama. Nah, taklid talak nggak bisa, bahkan dicabut pun nggak bisa, seperti itu. Terus kedua, isi perjanjian perkawinan dapat meliputi hal apa saja asal tidak bertentangan dengan syariat Islam dan kesusilaan. Jadi selama tidak ada tantangan dalam hukum syariat Islam, boleh sah itu dilakukan perjanjian. Sementara taklid talak berisi hal-hal tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan. Begitu. Jadi kalau taklid talak ada sendiri aturan-aturannya kayak gitu. Yang dibahas apa aja. Nah, kalau yang perjanjian perkawinan tadi apa aja boleh masuk ke situ. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat Islam kayak gitu ya. Terus yang ketiga, konsekuensi pelanggaran taklid talak adalah perceraian. Jika istri mengajukan ke pengadilan agama sebagai alasan perceraian. Tadi sudah saya bilang salah satu alasan perceraian itu bisa karena suami melanggar taklid talak. Nah, kalau suami melanggar taklid talak terus si istri mengajukan cerai ke pengadilan agama, ditanya alasannya apa? Karena sang suami melanggar taklid talak, itu boleh. Boleh. Jadi pelanggaran taklid talak itu
konsekuensinya adalah perceraian selama si istri mengajukan ke pengadilan, misalnya mengajukan cerai. Tapi kalau si istri nggak mengajukan cerai, meskipun suaminya itu melanggar taklid talak, ya aman-aman aja seperti itu. Sementara itu konsekuensi dari pelanggaran perjanjian perkawinan ada tidak selalu perceraian. Jadi sesuai dengan kesepakatan tadi. Jadi kalau taklid talak itu udah pasti cerai kayak gitu ya. Asalkan istri mengajukan perceraian. Tapi kalau eh, perjanjian perkawinan itu nggak mesti. Misalnya kalau ada pasal-pasal yang mengaturnya kan, misalnya jika suami misalnya si A dan si B membuat perjanjian perkawinan, terus ada pasal yang menyatakan jika suami melakukan poligami tanpa seizin istri, maka bla 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 bla. Misalnya nggak diceraikan, misalnya tidak cerai, tapi harta yang di sana itu harus dikuasai sama istri kayak gitu. Jadi ya harus selama tidak melanggar hukum syariat Islam itu tadi boleh kayak gitu. Sudah ya itu tadi perbedaan antara taklid talak dan perjanjian perkawinan. Sampai di sini teman-teman ada gambaran nggak seperti apa kayak gitu? Atau mungkin pengen nanti kalau mau nikah pengen buat perjanjian perkawinan seperti itu? Ya siapa tahu kan kita nggak tahu kedepannya seperti apa ya. Siapa tahu kita nanti jadi juragan, jadi bos, terus ternyata dapatnya juga juragan, bos itu kan penting juga ini perjanjian perkawinan biar harta kekayaan itu nggak aman gitu ya, nggak tercampur, nggak terreduksi atau bagaimana gitu ya. Nah itu termasuk manfaat perjanjian perkawinan. Apa saja sih manfaat perjanjian perkawinan? Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya ada beberapa hal gitu. Ya salah satunya adalah tentang pemisahan harta kekayaan. Nah itu tadi, bila terjadi perceraian, maka perjanjian ini akan memudahkan dan mempercepat proses perceraian itu. Jadi udah jelas gitu loh, diatur dalam perjanjian perkawinan. Nah kalau di Indonesia itu selebriti biasanya seperti ini. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad itu mereka bikin perjanjian perkawinan salah satunya untuk mengatur harta kekayaan mereka. Ya udah, ya emang dari bawaan sendiri aja udah seberapa gitu ya. Terus nanti di pernikahan ternyata harta itu berkembang kayak gitu. Berarti nanti yang menjadi harta bersama adalah harta pengembangannya itu. Kalau harta bawaannya ya tetap punya masing-masing itu. Yang satu ini tadi ya manfaat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta kekayaan satu. Dua, adanya pemisahan hutang. Nah, penting juga ini. Sebelum nikah si suami punya hutang berapa? Setelah menikah si istri punya hutang berapa? Sebelum menikah istri punya hutang berapa? Jadi semisal masing-masing membawa hutang ataupun salah satu pihak yang membawa hutang kayak gitu, mau nggak menanggungnya kayak gitu kan? Jadi problem juga kan. Nah ini pentingnya atau manfaat perjanjian perkawinan. Misalnya disebutkan dalam pasal-pasal, misalnya hutang suami harus dibayar oleh suami, istri tidak ikut campur. Nah itu bisa kayak gitu. Jadi tadi melindungi harta, terus pemisahan tentang hutang kayak gitu. Terus ada lagi nomor 3, agar istri terhindar dari kekerasan rumah tangga. KDRT kayak gitu ya. Ya entah itu fisik, entah itu psikis kayak gitu, batin kayak gitu. Misalkan kan ada ya suami tidak menafkahi istri secara batin ya kayak gitu. Bisa itu diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Terus banyak lainnya, termasuk kebanyakan sih mengatur tentang harta-harta itu tadi. Ada perusahaan berapa gitu juga, perlindungan kepada harta, perlindungan kepada lebih banyak. Sebenarnya nggak juga kalau dibilang lebih banyak melindungi istri, sebenarnya kedua belah pihak gitu. Tapi kalau yang banyak kecurangan di dalam rumah tangga itu kan biasanya ya suami ya banyak ya. KDRT itu juga nggak cuma laki-laki ya, perempuan itu juga dia bisa melakukan KDRT kepada suaminya kayak gitu. Terus ada poligami juga. Selama ini yang kita kenal ada poligami. Padahal ada juga poliandri gitu kan juga si perempuannya yang
bersuamikan banyak, itu ada. Itu bisa juga diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Teman-teman belum pernah dengar? Oh, itu ada sejarahnya juga. Zaman dulu, zaman jahiliyah itu istri itu banyak, suaminya kayak gitu ada. Tapi karena kita itu sekarang udah Islam, itu udah merdeka, udah berjaya gitu, biasanya kebanyakan dengernya itu yang berpoligami itu yang laki-laki, suami ya kan. Tapi pada kenyataannya perempuan itu juga bisa bersuami banyak kayak gitu. Hah? Sunnah kalau suami. Kalau suami sunnah. Ada aturannya sendiri sebenarnya tentang poligami itu. Mau? Enggak kan? Nah, sebenarnya kalau poligami itu dibolehkan. Poligami itu boleh. Poligami dari laki-laki itu boleh, diperbolehkan, tetapi ada syarat-syaratnya. Salah satunya kalau di dalam Al-Quran itu harus adil, seperti itu kan. Harus adil. Tapi nanti kalau di dalam undang-undang akan dirinci lagi. Bagaimana sih seorang suami itu harus bisa poligami itu, kalau syarat-syaratnya apa aja? Salah satunya harus dapat izin dari istri-istrinya. Balik lagi ke perjanjian perkawinan tadi. Nah, kalau ada yang misalnya kalau taklid talak tadi jelas langsung cerai gitu ya, selama si istri mengajukan ke pengadilan agama minta cerai. Kalau perjanjian perkawinan itu belum tentu. Misalnya kalau di dalam pasal-pasal perjanjian perkawinan, jika diketahui di kemudian hari salah satu pihak melakukan pernikahan untuk yang kedua, atau mungkin suaminya melakukan poligami, maka sanksinya adalah ini. Nah, kayak gitu diperincinya. Itu tadi juga untuk istilahnya jika nanti ada permasalahan di dalam rumah tangga itu, maka bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah. Kayak gitu, teman-teman. Jadi balik-balik lagi, apa sih fungsi dari semuanya itu? Apa sih fungsi dari hukum? Apa sih fungsi dari disyariatkannya seperti ini, seperti itu? Yaitu tadi, untuk melindungi kita bersama. Kayak gitu. Mungkin begitu, teman-teman. Paham ya? Insya Allah paham ya. Oke, nanti jika ada pertanyaan lagi, boleh berkabar seperti itu. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab, kita masih punya guru atau dosen lain atau orang lain kayak gitu. Di sini saya bukan seseorang yang ahlinya ataupun pintar daripada teman-teman, tapi kita sama. Seperti itu ya teman-teman. Ya semoga yang sedikit ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Dan jika banyak kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Demikian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.